comment, share, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Umiko, channel yang berisi tentang keseharian ibu rumah tangga. Kali ini Umi mau berbagi mengenai cara Umi mengatur keuangan Umi dengan penghasilan yang tidak tetap. Barangkali ada teman-teman di sana yang sama dengan Umi, penghasilan keluarganya tidak tetap. Tetapi untuk case di rumah tangga Umi, penghasilan tidak tetapnya bukan hanya nominal, tetapi waktunya pun juga tidak tetap. Karena Abi bekerja sebagai freelance, jadi hanya menerima uang ketika ada pekerjaan. Seperti halnya 2 bulan terakhir ini, Abi tidak berpenghasilan. Karena ada hal lain yang lebih penting yang harus Abi selesaikan, dan menyelesaikannya itu bukan di kota tempat Abi mencari nafkah. Kalau teman-teman ada di kondisi seperti Umi, kira-kira panik nggak? Kalau Umi sendiri, terus terang ada panik-paniknya juga, karena kebutuhan rumah tangga Umi juga sudah sangat besar. Tetapi di kondisi seperti inilah kita bisa menyadari bahwa budgeting rumah tangga itu sangat penting. Entah kita berpenghasilan besar atau kecil, dengan kebutuhan rumah tangga yang besar ataupun kecil, tetapi budgeting itu sangat penting. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah menghitung penghasilan rata-rata per bulan. Dan kalau bisa diambil nominal terkecilnya ya. Dengan mengetahui penghasilan rata-rata per bulan, kita juga bisa menghitung berapa dana yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan harian kita. Jadi kalau kita mendapat penghasilan lebih dari itu, sisanya bisa kita tabung. Setelah menghitung pendapatan bulanan, selanjutnya kita membuat anggaran pengeluaran. Dan ini menurut Umi hal terpenting yang harus dilakukan. Jadi buat teman-teman yang penghasilan bulannya tidak tetap atau kesulitan menentukan penghasilan rata-rata per bulan, setidaknya teman-teman punya anggaran pengeluaran yang relatif tetap. Dan anggaran pengeluaran ini yang bisa dijadikan acuan buat kita menentukan berapa minimal penghasilan yang kita butuhkan atau kita perlukan di setiap bulannya. Biasanya Umi merinci biaya-biaya yang harus Umi keluarkan setiap bulannya. Dan Umi membaginya menjadi 2, yaitu untuk kewajiban dan kebutuhan. Pos kewajiban menjadi prioritas buat Umi karena pos kewajiban berhubungan dengan orang banyak. Misalnya untuk SPP hubungannya dengan operasional sekolah, arisan juga akan berhubungan dengan orang banyak, dan juga iuran-iuran kampung. Termasuk di dalamnya misalnya teman-teman punya hutang atau punya cicilan yang harus diselesaikan, Umi sarankan itu menjadi prioritas utama. Lalu bagaimana ya jika penghasilan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan bulanan kita? Apakah kita harus berhutang? Sebenarnya Umi juga pernah berhutang. Dan karena pengalaman itu, makanya Umi lebih berhati-hati lagi dalam mengatur keuangan. Lebih merinci lagi biaya-biaya yang mungkin dikeluarkan, konsisten dengan anggaran yang sudah dibuat, lebih menahan diri untuk tidak menghambur-hamburkan uang, dan satu lagi yang terpenting, punya tabungan. Nah, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menguatkan tekad untuk menabung. Menabung ini tidak harus nominal yang besar ya, yang penting ada. Itu artinya kita sudah bisa mengontrol diri kita untuk mengatur keuangan kita. Namun terkadang tekad saja tidak cukup. Jadi kita harus bisa menerapkan cara menabung yang benar. Benar yang dimaksud adalah sesuai dengan karakter kita masing-masing. Jadi setiap orang punya cara menabungnya sendiri-sendiri. Untuk Umi sendiri, Umi lebih senang menabung di awal.
Saat menabung di awal, Umi bukan hanya menyisihkan uangnya saja, tetapi juga Umi catat peruntukannya. Jadi bisa dibilang Umi tidak punya uang yang sifatnya menabung tidak ada tujuan. Dan nominalnya Umi sesuaikan dengan sisa uang setelah dikurangi dengan kebutuhan dan kewajiban. Jadi setiap bulan tidak melulu sama, bisa besar, bisa juga kecil, bahkan bisa juga tidak ada. Hal penting yang juga harus kita lakukan adalah memprioritaskan kebutuhan daripada gaya hidup. Dengan memaksakan diri kita berada pada zona yang bukan standar kita, tentu itu akan sangat menyulitkan kita. Sesekali mencoba berada di zona yang bukan zona kita mungkin tidak masalah. Yang dikhawatirkan kita tidak sadar kapan harus berhenti berada di zona itu. Sehingga ini akan menyulitkan kita di masa yang akan datang. Jadi tetap sederhana, menjalani kehidupan sesuai dengan kebutuhan itu lebih baik. Sehingga ketika penghasilan kita besar, tabungan kita juga semakin banyak. Dan yang tidak kalah penting yang harus kita lakukan adalah cerdas dalam memanfaatkan promo. Program promosi dibuat untuk menarik pelanggan. Ada kalanya program promo merupakan kesempatan kita untuk belanja hemat. Namun tidak jarang program promo menjebak agar kita membeli barang yang kita tidak butuhkan. Jadi kita harus lebih bijak ketika akan membeli barang-barang yang masuk dalam program promosi. Alhamdulillah, anggaran pengeluaran Umi untuk bulan Maret sudah selesai. Untuk pos-pos yang lain seperti sinking fund, saving, dan giving belum bisa Umi share saat ini ya. Tetapi yang terpenting teman-teman harus mengenali betul biaya-biaya yang dikeluarkan untuk rumah tangga teman-teman supaya keuangan kita bisa aman setiap bulannya. Semoga Allah murahkan rezeki kita dan memudahkan kita dalam segala hal ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video Umi dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Terima kasih untuk doa dan dukungannya. Sampai ketemu lagi di video Umi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Click like, comment, share, and subscribe. Thank you.